Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Paga TV Malang dimanapun Anda berada, saya Bemi Nabila sedang berada di MTS Mualimin Malang, di mana sedang diadakan kegiatan santunan yatim piatu, dan di sebelah saya sudah ada Kepala MTS Mualimin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya tahu namanya jenengan siapa nggih, Pak? Nama saya cukup singkat, Bapak Damat, gitu aja. Ya. Untuk persiapan sebelum acara sampai pelaksanaan pada hari ini apa saja yang sudah dilakukan? Alhamdulillah, acara ini sebenarnya persiapannya sangat singkat, hanya beberapa hari, 2 hari yang lalu. Itu Gus Hisa telepon sama saya mau menyampaikan bahwa beliau beserta dengan grup musisi The Cross itu ingin menyapa anak-anak yang belajar di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Mualimin Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Malang ini. Kemudian kebetulan saya pikir momennya tepat karena sudah hampir 2 minggu kelas 9 itu melaksanakan ujian akhir Madrasah Nahdlatul Ulama atau ujian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan kita ini bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Malang. Nah, kelas 7 juga begitu. Jadi kelas 9 ujian, kelas 7 8 juga ujian, kelas 12 juga ujian. Nah, akhirnya saya pikir momen ini sangat tepat untuk menghilangkan kejenuhan bagi anak-anak, menghilangkan kepenatan setelah mereka berpikir untuk menghadapi soal-soal ujian, setelah mereka berpikir keras untuk belajar. Nah, maka perlu ada hiburan. Nah, hiburan ini tidak hanya sekedar untuk menghibur, tapi saya berharap bisa menginspirasi anak-anak bahwa kita belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya belajar dari guru, tapi bisa belajar dari lingkungan, termasuk dari para musisi yang tadi sudah menyampaikan beberapa lagu sholawat, lagu Jawa. Nah, itu juga termasuk media untuk belajar supaya bisa memotivasi kepada para siswa itu. Kalau boleh saya tahu Pak, di sini kan sekolah SMP sama SMA atau MTS itu. Ya. Itu ada berapa siswa yang ada di sini? Alhamdulillah kita masih bisa eksis ya, bisa bertahan. Kalau jumlah siswa beberapa tahun terakhir ini memang mengalami penurunan. Jadi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal kita sudah berusaha untuk maksimal ya menyampaikan hasil-hasil belajar kepada masyarakat. Ini karena ya banyak faktor sebenarnya ya. Jumlah siswa untuk Sanawiyah itu ada 58 siswa. 58 terakhir ini di data EMIS Madrasah. Ya. Itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, itu untuk jumlah siswa. Untuk motivasi ke depannya untuk waktu ada kegiatan seperti ini, harapannya bagaimana? Ya, kan semua siswa itu punya kemampuan berbeda ya. Tidak hanya punya kemampuan di bidang intelektualnya, bidang materi pelajaran, tapi juga punya kemampuan-kemampuan di bidang yang lain. Misalnya dia termasuk di bidang seni. Nah, ini kami berharap dengan adanya kegiatan sinergi dengan
kelompok masyarakat yang ada dengan pondok pesantren. Ini harapannya supaya siswa itu punya motivasi, punya inspirasi bahwa saya bisa meniru. Nah, itu harapan kita gitu. Makanya tadi kita minta ada yang sudah punya kemampuan untuk main gitar itu untuk bisa tampil. Nah, ini sebenarnya potensi itu banyak ada ya. Ada banyak di siswa itu, hanya untuk melatih memunculkan keberanian itu loh. Memunculkan keberanian itu yang memang mungkin masih terus harus kita latih ini. Karena kalau di sekolah itu kan ada kelompok banjari, ada kelompok drum band. Nah itu mereka juga belajar musik gitu. Di drum band itu mereka diajari main pianika untuk mengiringi musik drum bandnya itu. Itu punya banyak yang sudah punya kemampuan itu. Nah mungkin hanya untuk tampil di depan orang banyak ini yang perlu dimotivasi lagi. Nah terkait dengan ini ya, kita untuk memberikan semangat kepada anak-anak ini, setiap ada event-event, ada kegiatan-kegiatan, baik itu peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Islam, itu kita jadikan media untuk menumbuhkan keberanian anak-anak untuk tampil di depan umum. Contoh, kalau acara-acara itu yang mimpin anak-anak. Untuk jadi menjadi MC-nya itu anak-anak. Terus nanti disuruh tampil pidato. Nah, itu juga anak-anak yang supaya mereka punya keberanian. Termasuk juga di dalam kegiatan rutin kita. Jadi di sekolah ini ada kegiatan rutinitas, tidak hanya mengasah intelektualnya, tidak hanya mengasah pola pikirnya, tapi juga pola zikirnya. Pola zikirnya kita asah juga. Setiap hari Jumat itu kita mengasah pola zikir anak-anak itu melalui kegiatan rutin baca surat Yasin, baca istighosah, tahlil, rotib, itu yang mimpin semua anak-anak. Jadi guru hanya mendampingi aja. Nah itu termasuk bagian daripada melatih keberanian. Termasuk menjadi imam sholat, nah itu juga anak-anak. Itu jadi kebiasaan-kebiasaan, pembiasaan yang kita lakukan seperti itu. Untuk tahun ini, biasanya kan sebentar lagi ada yang kelulusan atau wisuda. Itu apa? Sekalian promosi sekolahnya juga nggak apa-apa Pak. Apa sudah membuka pendaftaran untuk siswa baru? Ya, baik, untuk tahun ini setiap tahun kita menggelar acara wisuda itu. Jadi biasanya kita gelar bersama-sama, baik sanawiyah maupun aliyah itu setiap tahun kita adakan. Kita gelar wisuda, kita undang wali santri, wali murid, ya itu untuk kegiatan wisuda. Kemudian terkait dengan penjaringan siswa, ini sudah kita mulai untuk pendaftaran peserta didik baru. Ya, oleh karena itu barangkali masyarakat yang menonton Pagak TV ya, ini ada yang ingin tahu lebih jauh tentang keberadaan Madrasah Sanawiyah Aliyah Mu'alimin, ini bisa langsung menghubungi kontak person yang ada ya. Kalau di saya itu ya di 081 334 877 742, itu untuk kontak person saya ya. Nanti mungkin bisa ditampilkan brosur ya di Pagak TV. Terkait dengan penjaringan siswa, kita mengadakan kerjasama dengan beberapa pondok pesantren, termasuk dengan pondok pesantren Darul Hidayah, yaitu pondok pesantrennya Gus Isa. Itu juga kita menjalin kerjasama, jadi siswa santri yang ada di pondok itu sekolahnya ke mu'alimin gitu. Yang kedua, kita menjalin dengan pondok pesantren Tahfidzul Quran Asyifa yang ada di Lowok Doro Gang 3 dekat masjid. Itu bunyainya namanya Bunyai Siti Rohmah. Itu juga kita sudah lama menjalin, itu sudah beberapa kali meluluskan.
santri-santri yang dari pondok itu sekolahnya di Mualimin. Tapi karena di sana khusus putri, sehingga mereka datangnya ke sekolah itu kalau waktu ujian. Kita mengirim guru yang ke sana, gurunya yang datang ke pondok untuk mengajar. Yang kedua, yang ketiga, kita 2 tahun terakhir ini baru menjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri, juga khusus putri, yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ulia 2 yang ada di Bawang itu di daerah Dinoyo. Nah, itu guru yang kita kirim ke sana. Tapi nanti ketika waktunya ujian, mereka datang ke sekolah. Itu. Ini dalam upaya kita menjaring siswa. Karena memang persaingan sangat ketat. Apalagi pemerintah Kota Malang ini di tingkatan sanawiyah, tingkat SMP itu terus mendirikan sekolah-sekolah baru. Ya, dan sekolah negeri itu adalah menjadi sasaran minat masyarakat. Nah, sementara swasta ini kan menjadi pilihan kedua. Nah, kami berharap ke depan ini bisa menjadi pilihan pertama. Mudah-mudahan prestasi semakin meningkat. Kemarin kita di Porseni tingkat kota itu juga alhamdulillah ada salah satu siswa kita yang meraih juara harapan 2 di lari 100 meter putra. Alhamdulillah itu. Jadi mulai ada bibit-bibit yang bisa kita tampilkan untuk potensinya yang mereka punya bakat itu. Terima kasih Bapak sudah bersedia melakukan wawancara dengan Pagat TV Malang. Untuk warga yang menonton Pagat TV Malang yang ingin mendaftarkan anaknya ke MTS Mualimin NU bisa mencatat nomor telepon Bapak. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.